Halo Sobat Literasi, jumpa lagi dengan saya di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang resensi karya fiksi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa sih resensi karya fiksi itu. Kita akan membahas tentang struktur resensi karya fiksi. Dan yang kedua, kita juga akan membahas tentang langkah-langkah penulisan resensi karya fiksi. Beserta di sini juga saya akan memperlihatkan bagaimana sih cara membuat struktur resensi itu. Pertama-tama kita masuk di struktur resensi karya fiksi. Nah, struktur resensi karya fiksi ada pertama, ada identitas karya, yang kedua, orientasi atau pendahuluan, yang ketiga, sinopsis, yang keempat, analisis, yang kelima, evaluasi, atau di sini yang akan kita bahas yaitu kelebihan, kekurangan sebuah karya fiksi. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, di sini akan kita bahas struktur teks resensi. Nah, yang pertama yaitu identitas karya. Nah, dalam identitas karya, apa saja yang perlu kita perhatikan yaitu judul, nama pengarang, nama penerbit, tahun, tahun terbit, ukuran buku, dan tebal halaman. Selanjutnya, kita masuk ke bagian orientasi, yaitu bagian yang berisi gambaran awal tentang karya tersebut. Biasanya berupa latar belakang atau pengenalan isu secara umum. Contohnya, cerita rakyat merupakan bagian penting dari warisan budaya suatu daerah yang seringkali mengandung nilai-nilai luhur dan kearifan lokal. Salah satu contohnya adalah cerita Nyai Balao, cerita rakyat dari Kalimantan Tengah, karya Jak Basori. Lalu ada sinopsis. Nah, sinopsis yaitu ringkasan singkat tentang isi karya, memberikan gambaran tentang jalan cerita atau poin utama yang ingin disampaikan. Nah, contohnya seperti cuplikan di bawah ini. Sekarang kita masuk bagian yang keempat yaitu analisis. Nah, pada bagian ini membahas tentang unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Seperti ada tema, penokohan, ada latar, alur, amanat atau pesan moral, dan juga nilai-nilai budaya. Nah, silakan perhatikan contoh di bawah ini. Nah, sekarang kita masuk di evaluasi. Nah, pada bagian evaluasi ini, kita akan melakukan penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan karya. Misalnya, gaya bahasa yang menarik, atau mungkin alur cerita yang terlalu lambat. Nah, seperti contoh berikut ini. Terakhir yaitu simpulan. Nah, simpulan yaitu pendapat akhir kita terhadap karya tersebut, termasuk apakah karya itu layak dibaca atau tidak. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tentang simpulan dari karya. Selanjutnya, cara menganalisis struktur resensi karya fiksi. Nah, perhatikan contoh di bawah ini, cara menganalisis struktur resensi karya fiksi. Yang pertama, kita tentukan dulu strukturnya, kemudian kita analisis terdapat pada paragraf keberapa, kemudian kita memberikan alasannya. Perhatikan contoh di bawah ini. Nah, sekarang kita masuk dalam langkah-langkah menulis resensi buku. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan yaitu mengenali latar belakang penulis buku. Nah, di mana kita akan membaca bagian pengantar yang ditulis oleh penulis buku,
penerbit, atau seorang pakar yang terdapat di bagian awal buku. Dengan begitu, penulis resensi dapat memiliki pengetahuan lebih dalam mengenai buku yang akan diresensi dari kacamata penulis buku, penerbit, atau pakar, sehingga dapat membantu menyampaikan pesan buku kepada pembaca dengan baik. Kemudian yang kedua, membaca isi buku. Nah, membaca isi buku dari awal hingga akhir untuk mendapatkan intisari dari buku tersebut. Kamu dapat membaca menggunakan teknik scanning atau biasa dikatakan membaca semua, bisa juga menggunakan teknik membaca cepat atau skimming. Yang ketiga yaitu membuat ringkasan atau sinopsis buku. Nah, tadi kalian sudah melakukan yaitu membaca buku. Selanjutnya kalian akan menyusunnya menjadi sebuah sinopsis. Nah, yang keempat yaitu melakukan penilaian buku dengan melihat keunggulan dan kelemahan buku. Nah, yang terakhir yaitu menulis sasaran pembaca buku. Nah, sasaran pembaca adalah orang-orang yang menjadi sasaran dari tujuan dibuatnya buku yang ditulis. Tujuannya untuk memperluas jangkauan si penulis agar karya yang ditulis dapat memberikan pengaruh yang baik dan mudah diterima oleh pembaca yang tepat. Itulah tadi pembahasan kita tentang struktur teks resensi karya fiksi dan juga bagaimana cara menulis karya fiksi. Dan juga sudah ada contohnya. Semoga apa yang Ibu paparkan hari ini kalian semua mengerti. Terima kasih.